Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, kali ini ada satu cerita yang luar biasa banget. Ini datangnya dari Gus Yahya. Cerita tentang seorang santri yang kenakalannya, udah level dewa. Tapi, ya namanya takdir, siapa sangka beliau malah jadi kiai yang sangat terhormat. Penasaran kan kok bisa gitu? Yuk kita kulik bareng-bareng ceritanya. Coba deh, buat yang pernah mondok atau punya teman santri, coba diinget-inget lagi. Apa sih kenakalan paling parah yang pernah kejadian di pondok? Paling-paling ya, telat ikut sholat jamaah atau iseng ngumpetin sandal temen pas mau ke masjid. Iya kan? Itu sih biasa lah ya, bumbu-bumbu kehidupan seorang santri. Nah, yang mau kita omongin ini levelnya udah beda. Kalau sekedar telat ngaji itu mungkin kenakalan level kecamatan lah ya. Tapi yang ini udah level internasional. Bukan lagi soal ngumpetin sandal, tapi udah nekat naik ke genting asrama putri pas tengah malam. Ini bukan kenakalan biasa, ini namanya udah mbeling kelas kakap. Jadi ceritanya begini. Di pondok pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, ada seorang santri yang kenakalannya itu udah jadi legenda. Saking nakalnya, para pengurus pondok itu sampai pusing 7 keliling mikirinnya. Tentu saja namanya kita rahasiakan ya, demi menjaga marwah beliau yang sekarang. Segala macam jurus hukuman itu udah dikeluarin sama pengurus pondok. Disuruh ngaji lebih banyak, bukannya tambah alim malah jangan-jangan ngantuknya yang nambah. Digundul, dijewer, wah itu udah jadi sarapan sehari-hari. Tapi anehnya, santri satu ini kok kayaknya kebal ya. Nggak ada satupun hukuman yang mempan. Dan inilah puncaknya, klimaks dari semua kenakalannya. Suatu malam dia nekat manjat atap asrama putri. Entah niatnya mau uji nyali atau lagi cari inspirasi kita juga nggak tahu. Tapi ya jelas, aksi ini akhirnya ketahuan sama pengurus yang curiga kok ada penampakan di atas genting. Akhirnya tertangkap basah. Nah, bagian yang paling menarik dari cerita ini, ternyata pada saat itu di pondok yang sama, ada santri lain yang di kemudian hari kita kenal sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nah, Gus Dur yang melihat kelakuan temannya ini udah kelewat batas, akhirnya ikut angkat bicara. Coba deh kita bayangin, Gus Dur yang kita tahu begitu sabar, begitu welas asih, sampai pada kesimpulan kalau santri ini ya sebaiknya dikeluarkan saja. Menurut logikanya Gus Dur, ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Sebuah usulan yang sangat masuk akal kan? Kalau kelakuannya udah begini, ya udah balikin aja ke orang tuanya. Usulan dari Gus Dur ini kemudian disampaikan ke pengasuh pondok saat itu, Al-Maghfurlah KH Abdul Fattah Hashim. Ini adalah momen yang sangat krusial. Semua keputusan ada di tangan sang kiai. Kira-kira, apakah beliau akan mengikuti logika umum dan langsung mengeluarkan santri ini? Ternyata, tidak. Kiai Fattah menolak usulan itu dengan sebuah kalimat yang Masya Allah dalam banget. Beliau bilang, orang tuanya menitipkan ke sini, itu supaya anaknya diperbaiki. Lah ini belum betul, kok sudah mau dikembalikan? Subhanallah, ini bukan lagi logika untung rugi, tapi ini adalah logika tarbiyah, logika cinta dan tanggung jawab seorang pendidik sejati. Makanya Gus Yahya menyebut Kiai Fattah ini sebagai wali dalam bidang pendidikan. Ya, selama ini kita mungkin mikir kalau wali itu sosok yang sakti, yang bisa terbang atau bisa nyembuhin orang sakit. Padahal kesabaran yang luar biasa dalam mendidik, kemampuan untuk melihat permata di balik lumpur kenakalan, itu juga sebuah kesaktian, itu juga sebuah karomah. Terus, apa yang terjadi sama santri super nakal ini setelah nggak jadi dikeluarin? Nah, disinilah letak keajaiban dari kesabaran dan kepercayaan seorang guru. Hasilnya bener-bener di luar dugaan siapapun. Santri yang dulu hampir di DO ini seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang luar biasa. Beliau akhirnya menikah dengan putri seorang kiai, dan puncaknya, beliau dipercaya untuk mengasuh sebuah lembaga pendidikan yang sangat besar di Jawa Tengah. Coba bayangin, dari yang tadinya tukang naik genting, jadi pengasuh pondok pesantren. Luar biasa kan? Dan yang bikin senyum-senyum, beliau sendiri kadang masih heran sama jalan hidupnya. Mungkin sambil ngaca, beliau suka mikir, kok bisa ya saya jadi kayak gini? Ini nunjukin kalau takdir Allah itu penuh kejutan. Dan semua itu berkat doa dan kesabaran seorang guru yang tulus.
Tentu saja Gus Dur nggak bakal melewatkan kesempatan buat guyon. Setiap kali Gus Dur berkunjung ke pondok kiai tersebut, beliau pasti selalu meledek dengan satu pertanyaan singkat. Ingat genting ya? Sebuah candaan yang ngingetin masa lalu, tapi penuh dengan kehangatan dan rasa persahabatan yang erat. Nah, dari satu cerita yang kelihatannya sederhana ini, ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil, terutama tentang dunia pendidikan dan soal kemanusiaan. Ini bukan cuma cerita lucu, tapi syarat akan hikmah. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Pertama, kesabaran seorang guru itu kunci keberkahan ilmu. Kedua, jangan pernah menghakimi masa lalu seseorang karena setiap santri itu punya potensi jadi kiai. Ketiga, dan ini yang paling penting, pendidikan dalam tradisi Kiai NU itu bukan kayak pabrik yang nyortir mana produk bagus, mana produk jelek. Pendidikan itu ibarat bengkel, tempat untuk memperbaiki, memoles, sampai yang tadinya dianggap rusak bisa jadi barang berharga. Itulah esensi dari ngopeni santri. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Dari cerita tadi, kita sebetulnya lebih banyak belajar untuk jadi siapa? Jadi si santri yang terus berproses jadi lebih baik, atau jadi sang kiai yang punya kesabaran seluas samudra untuk membimbing? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.